Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat dan supaya semua Allah shalli ala Muhammad. Belakang kedengaran ya? Belakang kedengaran? Hah? Di belakang dengar nggak suara saya? Kalau udah dengar, bilang ya. Pakai berapa aja dah? Ada mic. Mikrofonnya nggak ada. Nggak apa-apa, nanti mau dikeraskan nanti suaranya. Biasanya Pak Jojo ada pengeras suara di sini kecil tuh biasanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang terhormat para kiai, Pak Ustadz, saya hormati, dan juga tour leader yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, dan juga khususnya semua jamaah Samira yang saya hormati yang merupakan tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad harus sallallahu alaihi wasallam dengan menjawab Allahumma sholli ala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan melaksanakan manasik umroh. Mungkin para jamaah Samira dari Indonesia, dari Jakarta sudah manasik ya? Sudah semuanya? Kemarin di Jakarta sudah manasik? Hah? Oh, Batam ya, Batam. Sudah semua kan? Dan sore hari ini insyaallah akan diulang. Takutnya ada jemaah yang lupa. Kenapa? Belum? Oh ya, nanti diulang ya. Jadi untuk pelaksanaan ibadah umroh kita nantinya biar sah dan makbul, ada beberapa hal dan juga ada syarat dan rukun dan ada juga sunnah. Tentunya apabila ibadah tersebut ada syarat dan rukun dan sunnah, pastinya juga ada larangan. Begitu juga di waktu kita melaksanakan ibadah umroh, ada sunnah dan ada rukun dan larangan juga. Kita mulai dari sunnah terlebih dahulu. Di waktu kita melaksanakan ibadah umroh, sebelum kita niat ataupun berihram, sebelum kita niat ihram, bukannya memakai kain ihram ya, berniat ihram. Beda. Kalau berniat ihram sama pakaian ihram itu beda. Orang biasa ataupun di kamar juga bisa, dan juga orang tidur bisa pakai ihram. Tapi kalau niat ihram, dan umrah itu merupakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah itu merupakan haji kecil. Haji kecil. Kalau haji besar yaitu ada tentunya, ada waktunya, yaitu pada tanggal 10 tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu merupakan haji besar. Tapi kalau haji kecil itu namanya umroh. Kalau umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja, kecuali di waktu umroh, kecuali di waktunya orang ibadah haji. Seperti sekarang kita bisa melaksanakan ibadah umroh, insyaallah besok kita akan menuju ke kota Mekah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sunnah umroh yaitu sebelum kita niat ataupun kita sudah pakai ihram tapi belum niat, nanti diarahkan semuanya bagaimana niatnya sama Ustaz. Sunnah sebelum niat ihram yaitu diantaranya adalah memotong kuku. Nah, jadi besok pagi ataupun nanti malam tidak apa-apa, memotong kuku masing-masing berjamaah
baik tangan maupun di tangan ataupun di kaki, ya. Dipotong dengan niat sunnah umroh. Dan yang kedua, merapikan bulu. Maaf ya, merapikan bulu seperti jenggot ataupun kumis ataupun kepala dan bulu-bulu lainnya, kecuali rambut. Ya, dan bulu lainnya itu disunahkan untuk dirapikan, dipotong lah. Kalau misalkan panjang dipotong. Dan juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian, bagi itu laki-laki atau perempuan. Untuk sunnahnya itu sama semuanya. Jadi memakai wangi-wangian sebelum kita niat ihram. Sebelum niat, ya, sebelum niat ihram sunnah untuk memakai wangi-wangian. Dan juga untuk memakai wangi-wangian, khususnya bagian bapak-bapak, keseluruhan ibu juga, itu tidak boleh minyak tersebut ditaruh di ihramnya, di kainnya, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ditaruh di kain ihram, nanti takutnya sama para jemaah untuk ambil wudhu dilepas dipakai lagi, itu tidak boleh. Itu ya. Jadi misalkan para jemaah memakai wangi-wangian di memakai wangi-wangian, tapi wangian tersebut ditaruh di pakaian atau di kain ihramnya, maka nanti itu tidak bisa dilepas sebelum selesai tawaf sa'i dan tahallul. Tidak boleh. Kalau dilepas harus ambil yang lain, karena kalau dipakai lagi itu sama halnya memakai wangi-wangian setelah niat. Tidak boleh. Jadi yang dikasih wangi-wangian rambut badan kita ataupun ketiak kita misalkan, itu tidak apa-apa, itu disunnahkan ya. Jadi bukan bajunya atau bukan ihramnya yang dikasih wangi-wangian, seperti itu, paham? Ayo. Dan juga disunnahkan untuk kita sholat ihram 2 rakaat, sholat sunat ihram 2 rakaat sebelum pergi, atau nanti bisa dilaksanakan di Dzulhulaifah ataupun Bir Ali. Nanti sama Ustaz di dalam bis sebelum turun akan diarahkan. Salat tahiyatul masjid, salat ihram misalkan. Atau bisa dilaksanakan di Masjid Nabawi, tidak apa-apa. Jadi jemaah disunahkan untuk sholat 2 rakaat ihram sebelum niat. Dan juga disunahkan untuk mandi. Bukan mandi besar ya, tapi mandi bukan mandi besar seperti junub, haid, bukan. Tapi sunnah ihram. Bagaimana niatnya? Saya niat mandi ihram lillahi ta'ala. Saya mandi ihram lillahi ta'ala. Sudah selesai. Atau pakai bahasa Arab tidak apa-apa. Nawaitul uslan lil ihrami lillahi ta'ala. Dari kepala ya Ustaz? Iya, kalau mandi dari kepala ke kaki. Ya, seperti biasa mandi besar. Ya, mandi besar kan, tapi niatnya yang beda. Ya, paham semua? Dan itu merupakan salah satu daripada niat sunnah ihram sebelum orang tersebut berniat. Nah, jadi pertama tadi memotong kuku, merapikan rambut atau bulu-bulu yang berada di badan kita. Misalkan ada yang tangannya berbulu dirapikan, takutnya nanti kena fidyah atau lepas, kalau lepas. Dan juga disunahkan untuk sholat ihram. Dan juga apa lagi? Memakai wangi-wangian dan juga mandi ihram. Di sebelum para jemaah berangkat dari sini itu sudah mandi semuanya. Mandi ihram. Jangan mandi di Bir Ali. Di sana juga tersedia, akan tetapi kalau kita mandi di sana lama, malah molor nantinya pas kita ke Mekah nyampainya, seperti itu ya. Semuanya sudah siap nantinya. Dan ada rukun umroh. Apa rukun umroh? Itu yang dikerjakan di waktu kita melaksanakan umroh. Rukun umroh. Yang pertama, berniat. Niat umroh. Paham semua niatnya bagaimana? Nawaitul umratah wa ahramtu biha
lillah ta'ala. Saya niat umroh dan ihram lillahi ta'ala atau karena Allah Ta'ala. Nanti dibimbing juga di dalam bis sama ustaz masing-masing. Nah, pertama niat ihram dan juga memakai ihram, itu satu rangkaian. Dan yang kedua yaitu bertawaf. Tawafnya di mana? Tawafnya di Ka'bah, di Mekah nantinya. Semoga kita selamat sampai ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Dan di dalam tawaf itu juga ada syarat-syarat dan ada juga larangan. Dan ada juga yang bisa membatalkan terhadap tawaf. Tidak cuma kita keliling seperti orang kebingungan. Kalau orang bingung ya tidak ada syaratnya. Jungkar balik nggak apa-apa kalau orang bingung. Tapi kalau di tawaf itu ada syarat dan juga ada yang bisa membatalkan. Ustaz, Kenapa? sebelum maju, apa saya yang tidak dengar? Salat sunat 2 rakaat. Ya. Bibir alif, mungkin saya yang tidak dengar. Iya ada Pak, tadi Pak dibilang Pak. Coba bilang. Kurang dengar ya? Ya Bapak dibilang. Oke, siap. Tadi kita ke bibir alif. Oke, siap. Saya Oke. sarankan, ya bagi yang bapak-bapak tidak usah pakai uangnya. Kenapa? Waktu pasang ihram kena ke kaki ada uang yang situ naik ke ihram akan batal ya. Jadi saya sarankan kalau mau terima syukur tidak apa-apa. Baik, Dhifullah Dhifur Rahman, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mengenai pengajuan pertanyaan nanti insya Allah bisa diajukan setelah nanti selesai pemantapan manasik umroh. Ya, jadi nanti kalau memang ada pengajuan pertanyaan bisa dilanjut setelah selesai manasik umrohnya. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu kepada poin-poin tertentu dulu. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya nanti ada kesempatan. Begini Pak, tadi salat sunat itu apa tidak kesensuaian? Itu yang saya tanya. Iya, boleh Bapak. Nanti bisa diajukan pertanyaan tersebut setelah selesai pelaksanaan manasik umroh kita. Ya, baik. Lanjut. Ini ya, apa bahasa ini? Tengah. Nah, nggak apa ya? biar dengar. Nah, tengah-tengah situ jangan. Jadi kita lanjutkan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Yang mana tawaf tersebut harus 7 putaran. Harus 7 putaran. Dan di waktu tawaf kita itu tidak sembarangan tawaf. Harus suci. Artinya kita harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kita harus punya wudhu dan tidak haid, tidak nifas dan tidak haid nifas. Itu dan juga tidak melahirkan. Jadi kita harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Dan yang kedua, yang ketiga yaitu kita harus menutup aurat di waktu tawaf. Kalau untuk laki-laki auratnya bagaimana? Aurat laki-laki dari pusar ke lutut. Nah, itu untuk laki-laki. Sama seperti di sholat. Dan juga untuk ibu-ibu itu semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Tuh, jangan sampai ada 1 helai ataupun 2 helai dari rambut para jamaah ibu-ibu itu sampai keluar. Kadang apa jamaah itu kurang hati-hati, rambutnya keluar. Jangan sampai. Kalau misalnya kita dari sini ke Makkah, tapi belum tawaf, ada rambut yang kelihatan, itu tidak akan membatalkan umroh. Nah, tapi kalau di waktu kita tawaf, aurat kita tuh kebuka, maka tawafnya tidak sah. Dan harus diulang dari depan, dari awal kembali. Itu. Jadi misalkan kita tawaf mendapatkan 2 putaran, pas di 3 putaran tersebut ada rambut yang keluar, maka tawaf yang nomor 3 itu tidak sah. Kalau yang nomor 2 sah, 1, 2 sah, tapi nomor 3 tidak sah, maka dihitung tetap 2 walaupun kita sudah dapat 3. Paham ya, hati-hati, mending jaga. Dan juga di waktu tawaf kita harus bahu yang kiri itu menghadap ke Ka'bah.
kita jangan asik untuk selfie ataupun live. Kadang jamaah lakbaik Allahu akbar, lakbaik. Baik. Jadi kita fokus tawaf dulu. Kalau misalkan mau live ataupun video nanti bisa tawaf sendiri. Oh ya. Paham? Dan rukun yang ketiga yaitu sa'i. Apa sa'i tersebut? Yaitu dari sofa ke Marwah. Sebanyak berapa? 7 kah? 7 kali. Dari sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa dihitung 1. Bukannya dari sofa ke sofa 1. Jadinya semuanya 14. Insya Allah loyo. Ya, insya Allah tidak bisa jalan namanya. Jadi 7 sa'i itu 7 kali dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa itu 2 sudah. Untuk sa'i itu tidak ada syarat sucinya, akan tetapi disunnahkan untuk suci. Enggak batal, yang penting tawafnya saja kita yang suci. Tuh, kalau bisa kita tahan. Kalau misalkan kita pas di waktu tawaf menyentuh orang bagaimana? Maka kita menurut Imam Syafi'i itu mengambil yang lidarurah. Karena di waktu tawaf balik lagi ke tawaf tadi ketinggalan, enggak apa-apa ya. Di waktu tawaf kita itu berdesakan, tidak bisa dipisah laki-laki dengan perempuan. Bagaimana untuk kita kalau misalkan menyentuh dengan sejenis lawan jenis yang bukan mahram, maka kita mengambil yang lidarurah, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak sengaja. Kalau misalkan kita sengaja itu batal wudhunya, ya. Karena saking sayangnya ke suami atau istri, ayo pegangan, jangan. Kalau mau romantisan nanti saja, ya. Jadi jangan sampai jamaah mengikat tangan orang atau yang bukan mahrimnya. Kalau anaknya misalkan tidak apa-apa, paham? Nah, dilanjut. Dan yang ketiga tadi sa'i ya, 7 kali juga di sa'i. Kita tidak punya wudhu tidak apa-apa. Misalkan perut saya kembung Ustadz karena tadi nahan angin misalkan. Kayaknya ini sudah hamil 2 bulan. Maka bagaimana? Tidak apa-apa, dibuang. Kalau misalkan bau cari tempat yang sepi. Canda, biar nggak tegang. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang keempat yaitu tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Untuk bapak-bapak lebih afdal dibotakin. Ya, cukur semuanya dibotakin. Lebih afdalnya. Kalau misalkan malu Ustadz, nanti istri saya nggak sayang lagi, cari yang lain. Tidak apa-apa, itu bisa dipotong 3 helai ataupun separuh helai nggak apa-apa. Separuh helai. Masya Allah. Separuh kepala misalkan dipotong nggak apa-apa. Dipotong di sini misalkan atau cuma sedikit. Yang penting ada hal yang dipotong dari rambut ya, rambut kepala, bukan rambut ketiak. Rambut ketiak bukan. Sayang Ustaz, ini saya sudah kasih minyak, sayang kalau dibuang, saya ambil ketiak saja. Malah ya. Dan yang terakhir yaitu tertib. Apa tertib? Berurut atau bergilir. Itu dari niat, pertama niat dan pada ihram. Kedua harus ketiga harus, keempat tahallul. Baru yang kelima ini. Kalau misalkan dari kita, pokoknya nanti saja Ustaz capek, sebaiknya sa'i, soalnya lama sa'inya. Jangan, kita tawaf dulu, tidak boleh sa'i. Jadi kalau misalkan ada jamaah langsung potong rambut, saya potong rambut aja biar nanti langsung bisa pakai baju yang bisa jahit gitu misalkan. Jangan. Kita itu harus tertib. Dan tertib tersebut harus di rukun tawaf, di waktu tawaf itu harus sah. Kalau misalkan tidak sah di tawaf, terus kita melanjutkan sa'i dan tahallul, maka itu sudah kena
pelanggaran. Ya. Jadi misalkan nanti jemaah waktu tawaf itu batal ataupun ada hal yang membatalkan terhadap tawaf, harus lapor ke ustaznya secepatnya. Biarin saja, saya sudah tawaf dapat 7, lanjut ke sa'i, nanti bilang pas waktu sa'i, jangan. Kalau sampai para jemaah itu memotong rambut, harus kena dam, ya, kambing. Dan juga ada larangan. Di waktu kita umrah ada larangan. Bukan cuma kita di waktu sholat yang ada larangan, di umrah juga ada. Yang rukun tadi paham semua ya. Nah, yang kurang paham nanti ditanyakan. Ada sisi pertanyaan nantinya. Punya soalnya mepet. Ada larangan untuk umum, yaitu untuk bapak dan ibu. Ada larangan khusus laki-laki, ada juga khusus ibu. Untuk larangan yang keseluruhan, yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian setelah kita niat. Kalau tadi sunnah untuk kita memakai wangi-wangian sebelum niat atau berihram. Sebelum niat sunnah untuk memakai wangi-wangian. Kalau sudah niat tidak tidak boleh. Walaupun nanti ada di hotel biasanya ada halal. Itu yang ada yang ngasih oles-olesan kan? Halal. Jangan dikasih tangannya. Kalau kita sudah niat. Tapi kalau sebelum niat 1 botol dihabiskan, silahkan. Hak jemaah, tidak apa-apa ya. Tapi seperti tadi jangan ditaruh di pakaiannya atau di kain ihramnya. Dan juga untuk umum tidak boleh para jamaah itu merusak badan seperti memotong rambut baik bapak atau ibu-ibu, tidak boleh. Itu tadi saya lupa tidak potong bulu ketiak tidak dipotong atau dicabut, saya cabut sekarang, jangan. Itu yang sunnah sebelum niat. Kalau sudah niat maka itu tidak boleh. Kata orang sini mamnu, tidak boleh ya. Larangan. Kalau larangan pasti ada harus ditebus. Kalau kita melanggar hal yang merusak seperti memotong menjatuhkan rambut atau memakai wangi-wangian, itu kena fidyah. Ya Ustaz? Tadi betul fidyah. Kalau menjatuhkan rambut fidyah. Ya betul. Jadi kena fidyah. Dan larangan untuk umum, para jamaah tidak boleh menikah kembali. Atau yang tidak punya belum punya keluarga tidak boleh menikah, ya. Tidak boleh menikah di waktu kita dalam umroh setelah niat. Kalau sebelumnya mau nikah silahkan, tidak apa-apa. Terserah mau nambah 2 nggak apa-apa. Dan juga tidak boleh menikahkan orang. Mau jadi penghulu juga tidak boleh. Bapak-bapak jangan jadi penghulu kalau kita di waktu ihram atau di waktu umroh. Kalau sekarang kita belum umroh nggak apa-apa menikahkan Ustadz Amin dan juga Ustadz ini. Bagus, dan juga untuk para jamaah tidak boleh bersenggama. Ya, paham semua bersenggama? Tidak boleh. Kalau sampai terjadi maka itu kena dam. Tuh, paham? Dan larangan khusus bapak-bapak, yaitu pertama tidak boleh menutup kepala setelah niat. Setelah niat tidak boleh menutup kepala, memakai peci ataupun nanti misalkan kebanyakan jamaah lupa di dalam bis kain ihramnya dipakai. Kenapa dipakai? Dingin. Jangan. Walaupun kedinginan tahan, matikan saja asinya. Ya, jangan sampai para jemaah laki-laki menutup kepala setelah niat. Kalau sebelum niat tidak apa-apa, bawa apa saja di kepalanya terserah, yang penting kuat.
Dan juga tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, baju, kaos, kopiah, dan juga sepatu yang yang menutupi mata kaki, tidak boleh juga. Ataupun memakai celana dalam, baik yang panjang, yang pendek, yang separuh, yang segitiga, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau misalkan dari sini mau pakai, silakan. Tapi setelah niat harus dilepas. Ikhlas. Nah, harus ikhlas. Oh, jangan dilanjut. Dan juga untuk bapak-bapak, boleh. Jadi hilang. Lengkap kan? Oke. Itu saja untuk bapak, tidak boleh menutup kepala dan memakai Baju yang kain yang berjahit. Jahit, harus dua helai yang tidak berjahit. Untuk atribut misalkan seperti tas ataupun sal itu boleh, tidak apa-apa. Nanti di bawah sal sama tas boleh. Itu tidak termasuk dari larangan ataupun tidak termasuk hal yang berjahit dan tidak termasuk hal yang dilarangkan, tidak apa-apa. Sandal berjahit boleh nggak? Nah, sandal yang berjahit tidak apa-apa, silahkan. Sepatu misalkan yang tertutup di depan itu tidak apa-apa. Yang penting tidak tertutup sampai mata kaki. Tapi kaos kaki juga nggak boleh. Kaos kaki tidak boleh ya. Kaos kaki juga tidak boleh. Laki-laki. Untuk ibu-ibu tidak boleh menutup Wajah. Cadar, masker tidak boleh. Larangan. Yang keras untuk ibu-ibu tidak boleh memakai masker. Dan juga untuk ibu-ibu tidak boleh menutup tangan atau memakai kaos tangan, tidak boleh. Yang harus terbuka telapak tangan. Ada contohnya? Mana? Coba diangkat, yang punya diangkat. Maksudnya ke tangannya. Sapu tangan, bukan tangan. Kalau tangan ini Bapak punya semua. Dipakai Bu. Seperti ini Ustaz. Ustaz dulu. Seperti ini boleh nggak? Coba diangkat. Angkat dia tinggi tangannya. Tinggi-tinggi angkatnya. Tangan. Yang mana ini? Harus tertutup. Nanti di Ali. Saya rasa juga Terlalu tertutup. Yang ini, Ustaz. Yang sini Ustaz. yang kayak gitu tuh. Tetapi hati-hati. Hati-hati, saya pakai ya. Saya sebenarnya nggak boleh pakai, tapi untuk contoh. Terkadang jamaah perempuan, khususnya di waktu tawaf, nah seperti ini ya. Ini kan pendek, tidak panjang. Sedangkan tangan baju lebar, tidak terlalu sempit atau menutup. Pas waktu angkat ataupun sekiranya ini terbuka itu tidak boleh. Jadi harus memakai baju yang apa namanya? Kurang. Kalau bisa diikat tidak apa-apa. Kalau misalkan besar, diikat pakai apa? Karet atau rapia nggak apa-apa. Pakai rapia nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai besi. Ya, seperti ini. Tadi ada yang bolong di tengah saja, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini tertutup. Ada yang terbolong saja di sini. Di sini juga tertutup, tidak boleh. Jadi yang tertutup dari kurang. Ya, baik, dengarkan, paham semua ya. Nanti kalau misalkan ada yang unik-unik, ditahan dulu nanti. Biar kita acaranya lancar. Ya. Jadi larangan untuk ibu-ibu tidak boleh memakai kaos tangan. Tidak boleh memakai masker. Tidak boleh. Kalau misal
Boleh, akan tapi kalau itu kena apa? Bukan COVID. Fitnah. Nah, fitnah misalkan, naudzubillah, ada jamaah misalkan keluar darah misalkan buat orang lain jijik misalkan, itu nggak apa-apa makan. Tapi insya Allah semua jamaah Samira semua cantik. Yang perempuannya cantik, laki-laki Ya, ganteng. laki-laki tampan. Ganteng. Nggak mau cantik gitu. Hah. Tadi kan Pak ibu-ibu banyak terlambat, diulangi lagi lah tadi pertama biar jalan lagi Tat. Ulang lagi. Salah ringkas. Untuk jemaah tadi yang terlambat, misalkan kedengaran sebaru, nanti kita bisa diulang di base masing-masing ya. Kenapa? Karena waktu kita di sini itu sedikit, sebentar saja waktunya, mungkin sekitar 1 jam saja. Dan juga kita harus siap-siap untuk melaksanakan sholat. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya. Sudah cukup Ustaz? Mau ada yang mau nambah? Pakai kaos kaki boleh Pak Ustaz? Untuk ibu-ibu lazim ataupun wajib Harus, pakai kaos wajib. kaki. Kalau nggak pakai itu Harus tertutup semua dari ujung kepala kecuali muka dan telapak Pokok intinya, kaki. Itu harus tertutup. semua. Dan hati-hati ada kaos kaki yang tipis. Ada kaos kaki yang tipis. ada yang bolong juga. Kalau ditarik itu kadang warna kulitnya kelihatan. Itu hati-hati. Pakai apa? Pakai 2 nggak apa-apa. Suatu tawaf ada. Itu bisa beli nggak apa-apa. Pakai nggak boleh. Sudah Ustaz, ada yang mau nambah? Hah? Baik, mungkin Saudara Muhammad. Allah. Saudara Muhammad. Mungkin cukup dari saya tentang manasik umroh. Apabila ada kekurangan, minta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang benar dan kelebihan, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dhifullah, dhifur rahman, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah. Alhamdulillah kita di sore hari ini bisa berkumpul bersama ya, yang mana insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai teknis kepulangan kita besok pada saat mau meninggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah pada saat melaksanakan ibadah umroh kita besok. Ya, di sini insya Allah saya akan memperjelas singkat saja, poin-poinnya saja, dikarenakan waktu sebentar lagi sudah memasuki waktu maghrib. Ya, yang pertama insya Allah yang saya akan sampaikan mengenai masalah koper. Ya, masalah koper. Insya Allah nanti malam jam 10 malam koper harus sudah keluar kamar, depan pintu kamar masing-masing. Entah itu koper besar, barang tambahan dan semacamnya. Ya, dikarenakan apa? Bapak Ibu tentunya tahu sendiri ya, lift di sini cukup kredit ya. Jadi sebisa mungkin malam ini jam 10 paling telat jam 11 lah. Jadi kita sudah selesai kemas-kemas barang kita semuanya. Entah itu koper besar, barang tambahan maupun yang lainnya harus sudah di depan pintu kamar kita semuanya. Tentunya sebelum mengeluarkan koper kita ya, khusus yang laki-laki kain ihramnya dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan koper tahu-tahu kain ihram belum kita ambil. Ya, dikarenakan apa yang seperti sudah disampaikan Ustaz tadi, kita besok pagi kita akan melaksanakan sunnah-sunnah ihram kita, yang mana kita akan melaksanakan mandi ihram, melaksanakan sunnah-sunnah ihramnya. Kemudian yang laki-laki sudah memakai ihram. Jadi bukan berihram, memakai ihram saja. Karena apa? Pada saat kita memasuki sholat zuhur,
kita sudah dalam keadaan memakai ihram semuanya. Jadi tidak ada ceritanya kita balik dari masjid, masuk kamar lagi, masih mau mandi, masih mau ganti ihram. Ya, bisa kemungkinan kita nanti jam 2 besok belum berangkat dari kota Madinah ini. Jadi saya harap kepada yang khususnya yang laki-laki, besok pagi jam 9 kita sudah selesai mandi ihram, melaksanakan sunnah-sunnahnya, kemudian dalam keadaan sudah memakai ihram. Jadi kita niatkan sholat zuhur kita di jamak takdim. Sholat apa? Zuhur dan asarnya. Yang pertama sholat zuhur mengikuti Imam Masjidin Nabawi. Kemudian setelah itu tidak usah ada jeda karena kita jamak takdim, jadi tidak usah ikut sholat jenazah. Ya, kemudian kita langsung berdiri, dilanjut dengan sholat asar jamak takdim. Ya, karena kita sudah niatkan. Karena nanti pada saat kita perjalanan ke kota Mekah, kita tidak berhenti di rest area untuk melaksanakan sholat asar. Ya, karena kita sudah melaksanakan sholat asarnya di jamak takdim dengan zuhur. Ya, jadi besok pagi jam 9 harus sudah melaksanakan sunnah-sunnahnya, kemudian memakai ihram khusus yang laki-laki, begitupun juga yang perempuan. Sebelum kita keluar dari kamar, ya, mau meninggalkan kamar kita, mau melaksanakan sholat zuhur, sebisa mungkin barang-barang kita, tas ransel ataupun yang lainnya harus sudah dibawa. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau kita kembali dari masjid, mau naik ke kamar lagi, liftnya seperti apa. Ya, jadi pada saat mau meninggalkan kamar sebelum sholat zuhur, ya, kita sudah mengeluarkan barang-barang kita semuanya. Jadi pada saat kita kembali dari masjid, langsung menuju ke resto, makan siang, kemudian kita turun kembali, langsung naik ke bus kita masing-masing. Ya, kalau memang ada sebagian mungkin yang masih ketinggalan barang atau apa, saya rasa tidak apa-apa, bisa diambil kembali. Namun sebelum kita turun meninggalkan kamar kita, melaksanakan sholat zuhur di masjid, semua barang-barang kita harus sudah dikeluarkan dari kamar. Karena kita jaga kemungkinan ya, takutnya seperti waktu kita ziarah City Tour kemarin, tiba-tiba kejadian tak terduga, lift rusak. Tentunya besok kita harus antisipasi lebih awal. Ya, untuk makan siang tadi sudah dikonfirmasi ke pihak restoran jam 12 sudah ready. Jadi kalau memang mau makan siang terlebih dahulu sebelum menuju ke masjid boleh. Ya, apabila mungkin mau ke masjid terlebih dahulu kemudian balik dari masjid makan siang juga boleh, tidak apa-apa. Ya, tadi sudah saya tanyakan ke pihak resto, katanya di jam 12 makanan sudah ready, sudah semuanya. Ya, jadi kalau memang kita mau makan terlebih dahulu boleh, saya persilahkan. Namun apabila mau makan setelah sholat zuhur, kami juga persilahkan. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami semuanya mengenai koper. Ya, karena apa? Karena kita besok tentunya berangkat dari hotel kurang lebih jam 2. Kita masih menuju ke Bir Ali untuk melaksanakan mikot kita atau pengambilan niat kita. Ya, jadi pada saat kita sudah berangkat kembali dari masjid itu dalam keadaan sudah memakai ihram semuanya. Jadi bukan berihram. Jadi kalau misalkan dari hotel masih memakai peci khusus yang laki-laki boleh, tidak apa-apa. Karena pada saat itu masih belum berlaku segala larangan ihramnya. Boleh, kaos dalam pun juga boleh, ya. Yang penting 2 helai kain ihram sudah dipakai. Ya, misalkan tidak nyaman nih mau berangkat ke Bir Ali, kita pakai celana dulu boleh. Celana dalam dulu ataupun kaos dalam dulu, peci dulu boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi nanti pada saat kita sudah melafazkan niat, mau melafazkan niat tentunya harus dibuka kecuali 2 helai kain ihram khusus yang laki-laki. Ya, jadi yang disebut dengan pakaian yang berjahit itu bukan yang dinempel ke badan kita, tapi yang dipakai. Kalau sama halnya dengan shawl, tas dan semacamnya aksesoris itu kan nggak dipakai di badan kita. Ya, cuma nempel saja. Jadi kecuali 2 helai kain ihram saja. Jadi nanti kalau misalkan ngerasa kurang nyaman dari hotel masih mau pakai celana dalam boleh. Tapi nanti dipastikan semuanya pada saat sebelum melafazkan niat semuanya harus sudah dilepas kecuali 2 helai kain ihram saja. Ya, itu kemudian selanjutnya adalah mengenai jamaah mungkin yang pakai sekiranya kursi roda. Ya,
mohon dikonfirmasi ke mutawif masing-masing dikarenakan apa? Yang pertama, tempat kursi roda untuk melaksanakan tawaf dan umroh itu tempatnya beda. Ya, itu memang tempat khusus di lantai 2. Jadi apabila Bapak Ibu yang memang kurang sehat atau lagi kurang fit badannya, bisa langsung dikonfirmasikan ke mutawif bus masing-masing untuk memakai jasa kursi roda. Karena apa? Pada saat kita nanti atau besok sudah sampai di kota Mekah, terus tiba-tiba datang ke kita, Ustadz mau pakai kursi roda, kita kemungkinan sudah tidak bisa menyediakan orangnya, ya kalau dadakan. Jadi kalau sekiranya kita sudah yakin betul kurang sehat, bisa langsung dikonfirmasikan ke ustaznya masing-masing. Karena kan apa? Karena tidak bisa dadakan, ya. Insya Allah nanti yang ngedorong Bapak Ibu juga yang kurang sehat itu juga orang Indonesia. Jadi kita bukan hanya membayar jasa dorongnya, namun kita juga bayar jasa bimbingannya sekaligus. Ya, karena yang ngedorong jemaah yang kurang sehat itu juga ngebimbing kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang pakai kursi roda itu juga sama dapat bimbingan juga, termasuk bacaan-bacaan tawaf maupun sa'inya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Nanti tiba-tiba, Ustadz gimana nanti itu orang tua saya yang didorong, apakah beliau dapat bimbingan? Sama halnya dengan kita juga, cuman bedanya beda tempat saja. Karena apa? Semenjak pandemi kursi roda tidak boleh turun ke pelataran Ka'bah atau pelataran tawaf. Jadi bagi yang pakai kursi roda itu memang tawafnya di lantai 2, memang tempat khusus yang kurang lebih satu putaran itu 700 meter. Satu kali putaran. Bayangin itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ya. Jadi kita tawaf di bawah insya Allah lebih cepat karena kita ada di daerah dekat Ka'bah. Ya. Kemudian setelah itu mengenai tawaf, nah sedikit melanjutkan ya seperti yang sudah disampaikan tadi, yang mana posisi bahu kita itu ada di sebelah kiri, ya. Jadi besok malam kita pada saat melaksanakan tawaf tidak usah terlalu fokus ke buku panduan masing-masing. Karena apa? Kita sudah dibimbing oleh ustadznya masing-masing sesuai perbes. Dikarenakan apa? Kalau kita terlalu fokus ke buku, bisa-bisa kita nggak ngelihat ke depan, ngelihat buku, main terus lurus keluar dari rombongan. Ya, jadi tidak usah khawatir tidak dapat bimbingan karena alhamdulillah fasilitas dari Samira kita memakai receiver ataupun pengeras suara. Jadi insya Allah pasti semuanya akan kedengeran bimbingan ustadznya. Kalau kita terlalu fokus ke buku panduan ya, kan kita penglihatan hanya ke buku. Bisa-bisa kita yang lain ke kiri kita lurus saja. Tahu-tahu nyampe kemana kita nggak tahu. Karena apa? Karena ustadz di depan tidak bakalan memperhatikan jemaah yang di belakang. Yang perhatikan itu yang depan mengikuti, yang belakang mengikuti yang depan. Jadi taruh dulu buku panduannya besok. Ya, kita fokuskan dulu umroh kita. Insya Allah semuanya akan dibimbing oleh ustadznya masing-masing. Dikarenakan apa? Takut nantinya panik Bapak Ibu, ya panik tiba-tiba noleh kanan kiri, itu tidak boleh dalam keadaan tawaf. Karena apa? Karena kita tidak boleh membelakangi Ka'bah. Jadi fokuskan kita penglihatan ke sebelah kiri saja. Ya, misalkan kita panik ataupun khawatir takut ibu kita ketinggal, kita melihatnya ke kiri saja. Ya, ke kiri sambil lihat sedikit nggak apa-apa. Karena kalau kita melihat ke kiri, itu penglihatan kita ke Ka'bah. Jadi jangan sampai kita menoleh ke kanan ya, sampai bahu kita ikut berputar. Karena kalau sampai bahu kita berputar itu sudah membelakangi Ka'bah. Karena kita dalam keadaan umroh ataupun dalam keadaan tawaf. Jadi insya Allah besok fokuskan umroh kita terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru keesokan harinya, pagi harinya karena kita ada tawaf sunnah, baru kita bebas mau foto-foto sambil tawaf boleh, mau siaran langsung sambil tawaf boleh. Jadi besok malam kita taruh dulu HP kita taruh dulu buku panduan kita. Jadi kita cukup fokuskan ke mutawif kita masing-masing saja. Insya Allah mulai dari putaran pertama sampai selesai itu sudah dibimbing oleh ustadznya masing-masing dan tidak bakal kurang dalam putaran satupun.
Ya, jadi kita fokuskan penglihatan kita karena apa? Karena kita besok umroh wajib kita, ya, yang kita sudah niatkan dari jauh-jauh ya sebelumnya, dan kita juga sudah niatkan dari Masjid Abyar Ali ataupun Zulhulaifah besok, ya. Jadi kita fokuskan umroh kita, bukan masalah kita mampu untuk membayar fidyah atau dam, ya. Tentunya kalau kita tanya semua jemaah, kalau memang melanggar fidyah dan dam, tentunya saya rasa semuanya mampu. Bukan itu. Tapi kita lebih ke menjaga, ya, kita menjaga segala larangan-larangan ihram kita supaya tidak ternodai. Bukan masalah mampu atau tidak. Tentunya saya rasa semua jemaah pasti mampu bayar. Tapi kita lebih menyempurnakan. Jadi nanti, ya, pada saat kita berangkat ke Mekah, ya, minimal teman sekamar saling mengingatkan, ya, ibu, bapak, larangan ihram kita harus kita tetap jaga, ya. Karena apa? Karena kita bergerak dari Madinah ini sampai ke kota Mekah menempuh waktu kurang lebih 5 sampai 6 jam. Sedangkan kita dalam keadaan berihram. Beda kita dengan jalan normal dalam keadaan tidak berihram, ya. Jadi karena kita menjaga ihram kita, tentunya kita harus memperbanyak membaca talbiyah, diisi dengan memperbanyak zikir dan selawat dan semacamnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjaga segala larangan-larangan ihram. Kemudian pada saat kita mutar dari Hajar Aswad, ya, di situ yang pertama kita mulai dari lampu hijau ataupun Hajar Aswad, itu yang dinamakan dengan rukun Hajar Aswad. Disunahkan kita mengangkat tangan dan beristilam, ya, sebanyak 3 kali bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disunnahkan dikecup, tapi tidak usah terlalu nyaring. Takutnya tiba-tiba saking semangatnya kita bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dikecup. Itu tidak fokus, yang lain itu pasti ngelihat ke kita, ya. Jadi disunnahkan sir saja ataupun pelan saja. Disunnahkan mengecup tapi tanpa suara. Karena kalau ibu-ibu yang pakai suara, yang laki-laki pasti jadi pusat perhatian semuanya. Ya, dikiranya ngasih kode ke kita itu. Jadi disunnahkan memang beristilam 3 kali dan tidak usah terlalu nyaring, ya. Cukup dikecup saja, tidak usah bersuara. Kemudian setelah itu kita akan melewati, ya, rukun Iraki. Ya, yang mana Hajar Aswad pertama kali, kemudian setelah pojokan yang setelah itu yaitu rukun Iraki. Kemudian setelah rukun Iraki kita melewati Hijr Ismail. Pojokan Hijr Ismail itu namanya rukun Syami atau Syam, Suriah. Kemudian setelah itu yang terakhir kita akan melewati rukun Yamani. Di situ juga kita disunnahkan beristilam, ya, tidak usah mengecup. Kemudian dari rukun Yamani ke Hajar Aswad kita akan membaca doa Rabbana Atina yang kemudian akan dibimbing juga sama ustadznya. Jadi Ka'bah itu ada 4 pojokan. Yang pertama kita mulai Hajar Aswad, kemudian yang kedua adalah rukun Iraki yaitu yang lurus ke negara Irak. Kemudian setelah itu rukun Syam, Syami ataupun ke Suriah. Setelah itu yang terakhir yaitu rukun Yamani yang lurus ke Yaman. Jadi kita perhatikan penglihatan kita ke Ka'bah saja, ke sebelah kiri kita. Tidak usah menoleh ke belakang maupun ke kanan. Insya Allah tidak akan ada yang ketinggalan. Ya, formasinya gimana supaya kita kompak? Ya, sebisa mungkin yang perempuan ditaruh di tengah, kemudian yang laki-laki di samping kanan, kiri dan belakang. Istilahnya kita melindungi yang perempuan. Karena apa? Kalau perempuan ditaruh di samping tidak bakalan fokus, pasti kemana-mana itu, ya. Entah itu mau nyalip, ya, mau ke kanan, mau ke kiri. Karena apa? Itu perempuan harus kita dilindungi, ya. Jadi besok teknisnya kalau mau tawaf biar tidak kepisah, yang perempuan ditaruh di tengah, kemudian yang laki-lakinya mengelilingi, ya. Sekali lagi saya sampaikan ini mengenai kursi roda, saya sampaikan sekali lagi harus dikoordinasikan langsung ke ustadznya masing-masing biar didata siapa yang memakai kursi roda, ya. Kemudian dengan masalah biayanya juga langsung bisa dirunding dengan ustadznya masing-masing, ya. Karena apa? Karena kursi roda ini sangat penting. Takutnya nanti setelah kita sampai di kota Mekah tiba-tiba kita nggak dapat kursi roda, nanti malah ustadznya yang disalahkan. Kenapa Ustadz? Kok nggak ada jasanya? Kok nggak ada yang mau dorong? Ya, itu bukan kesalahan Ustadznya. Siapa suruh tidak dikonfirmasi terlebih awal. Ya, karena apa? Karena memang kursi roda ini memang beda tempatnya, memang tempat khusus. Ya, jadi tidak seperti kita yang normal, yang sehat. Kita tawaf di pelataran Ka'bah,
kemudian yang kursi roda itu tawaf di lantai 2, begitupun dengan sa'inya. Ya, saya rasa mungkin sudah paham semuanya ya. Apabila ada yang belum paham, sekiranya ada pertanyaan, insya Allah bisa langsung dipertanyakan ke mutawifnya masing-masing. Entah itu besok di bus maupun sekarang juga nggak apa-apa. Karena insya Allah pada saat nanti juga besok pada saat kepulangan dari Madinah, saya akan jelaskan lebih lanjut lagi mengenai manasik umroh kita. Karena apa? Manasik itu penting. Karena kita akan melaksanakan umroh, kita menjaga ihram. Jadi jangan sampai larangan-larangan ihram kita langgar, kemudian tidak menyempurnakan umroh kita. Jadi insya Allah besok saya juga khususnya di BIS 422 saya akan ulangi kembali mengenai larangan-larangannya, apa yang tidak boleh dikerjakan, ya, apa yang harus dikerjakan. Insya Allah semua mutawif akan mengulang kembali di bus masing-masing. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin yang laki-laki ya, ada yang belum paham cara memakai ihram. Ya, kenapa Ibu? Mana yang pakaian perempuan pakaian apa besok? Iya, untuk pakaian perempuan yang sudah ditentukan oleh Samira Travel yaitu pakaian putih-putih ya. Iya, jadi besok pakaiannya serba putih semuanya. Saya rasa sudah ada semuanya ya. Ada. Jadi itu besok yang dipakai. Ya, itu yang dipakai untuk umroh kita ke kota Mekah besok. Yang perempuan, yang khusus yang laki-laki ya 2 helai kain ihram saja. Ya, kain ihram Ustaz. Ya, 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 ya. Ya. Baik, mengenai sholat kita ya besok, barusan ada yang tanya, sholat kita itu di jamak takdim. Ya, di jamak takdim dengan asar. Karena apa? Karena kita tidak berhenti kembali untuk melaksanakan sholat asar. Jadi pertama seperti biasa kita mengikuti imam Masjid Nabawi. Sholat duhurnya biasa 4 rakaat. Jadi terserah mau di jamak qosor boleh. Jadi saya rasa tidak usah dikosor ya, jamak takdim saja. Ya, jamak takdim saja 4-4. Kemudian selesai sholat zuhur langsung bangun, langsung diniatkan untuk sholat jamaah takdim. Jadi tidak usah jeda, tidak usah mengikuti sholat jenazah terlebih dahulu. Jadi langsung bangun sholat sendiri-sendiri. Ya, jadi sholat asarnya itu sholat sendiri-sendiri. Ya, di jamaah takdim. Ya, 4 rakaat tidak usah dikosor. Ya, tidak usah. Apanya? Ya. Baik, biar tidak ada yang lupa, gimana kalau kita share di grup bus aja? Ya, kalau kita mau kita ucapkan sekarang juga, kemungkinan Bapak Ibu besok masih ada yang lupa. Ya, jadi saya share di grup bus masing-masing mengenai sholat duhur dan asarnya di jamaah takdim. Jadi kalau kita share di grup, ada mungkin yang belum hafal bisa baca hijaiyah ataupun Arab, kita juga cantumkan bacaan Latinnya juga. Ya, baik. Saya rasa cukup. Sekarang kita mau praktekkan mengenai memakai ihram khusus yang laki-laki. Ya, mungkin ada yang belum paham ataupun masih belum tahu caranya, ataupun ada cara tersendiri yang lebih simpel. Ya, mohon diperhatikan khusus yang laki-laki. Nih, ini khusus yang laki-laki ya. Boleh mendekat mungkin biar kelihatan. Jadi kain ihram ujung yang kanan kita lebihkan sedikit atau banyakin. Kemudian yang sebelah kiri kita sisain sedikit. Kemudian yang sebelah kiri kita lipat ke sebelah kanan. Sisakan kurang lebih setengah meter yang sebelah kanan. Ya, jadi jangan disamain kayak sarung biar nggak kebuka. Jadi kita sisakan yang sebelah kanan sedikit, ya. Kemudian lebihnya kita lipat. Yang kanan yang lebih kita lipat. Kemudian kita tarik semuanya ke sebelah kanan. Namun setelah itu kita gulung yang sebelah kanan. Ya, kita lipat seperti kita melipat sarung kita. Kemudian setelah itu kita gulung. Tentunya di atas pusar ya, menutupi pusar kita. Kita gulung. Ini cara yang paling efektif supaya walaupun kita melangkah cukup banyak, ini tidak bakalan kebuka.
ya, karena sudah kelipat. Ya, saya ulangi ya. Mungkin ada yang lebih efisien, yang lebih gampang, saya rasa boleh dipakai. Namun ini versi saya ini, ya. Tali pinggang boleh. Nih, yang sebelah kiri kita lipat ke kanan, yang kanan lebihkan, ya. Kemudian lebihnya kita lipat lagi ke dalam. Nih, yang kanan yang lebih ini kita lipat lagi. Kemudian kita tarik ke kanan semuanya. Kemudian kita lipat seperti sarung. Nih, kita lipat seperti sarung, lalu kita gulung. Jadi walaupun nanti pada saat kita sa'i ataupun umroh kita lari-lari, ya, insya Allah Siratul Muntahanya tidak bakalan kelihatan. Ya, karena itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau kita pakai atau salah-salah asal-asalan memakai kain ihram yang bawah, bisa-bisa kita tidak sadar pada saat kita melangkah, ya, dalamnya isinya kelihatan. Entah itu apa, saya rasa sudah paham semuanya. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, ya, yang kiri lipat, sisakan yang sebelah kanan. Kemudian sisanya kita lipat ke dalam lagi, ya, ujung kanan. Kemudian kita lipat seperti sarung. Setelah itu kita gulung seperti biasa. Seperti biasa. Kalau Bapak mungkin ada yang lebih simpel, bisa langsung dipraktekkan ataupun dipakai, tidak apa-apa. Tapi ini versi saya, ini saya kurang lebih sudah pakai sekitar 12 tahun yang lalu. Ini menemukannya susah ini, tapi belum dipatenkan. Pakai ikat pinggangnya Ustaz ya? Gimana Ya, caranya ikat pinggangnya? Jadi insya Allah ini walaupun kita melangkah, jadi pergerakan kita tidak pendek, langkah kita. Ya, kalau kita lipat asal-asalan seperti sarung saja, ya, ujung ketemu ujung misalnya, ujung ketemu ujung, terus yang kiri, ya, lipat, kanan lipat, ini kita melangkah sedikit aja udah kebuka, ya, udah kebuka. Jadi seperti yang saya praktekkan tadi, kiri ke kanan sisakan, ya, yang sebelah kanan sisakan sedikit, kemudian sisanya dilipat, tarik ke kanan, kemudian dilipat. Setelah itu digulung. Kalau ada yang lebih gampang menurut versi Bapak, ya saya rasa tidak apa-apa, bisa dipakai. Nah, sudah dipahami, ya? Cara pakai ikat Kemudian pinggangnya yang Ustaz? atas. Ikat pinggangnya Mas. Ikat pinggang boleh, taruh di bawah gulungan boleh, nggak apa-apa. Taruh gulungan. Kemudian yang atas simple sebetulnya kalau yang atas. Tak langsung aja Ustaz. Nih. Kalau yang atas. Yang atas simple sih. Insya Allah bisa semuanya ini kalau yang atas. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira ihramnya sama nggak? Beda ya? Enggak, maksudnya ukurannya lah, ya, yang menutupi badan kita. Ya, ini kalau yang atasnya simple. Kalau tidak mau kebuka, nih, ujung atas sebelah kiri ikat. Nih, diikat. Bikin gulungan, ikat. Ini sudah aman, tidak bakalan lepas. Ikat, ujung kiri atas ikat, kemudian masukkan ke gulungan ihram yang bawah. Ini mau ditarik kayak gimana pun tidak bakalan lepas. Ya, karena apa? Karena bahu kita yang sebelah kanan dibuka. Nih, ini kan kita sudah ikat. Masukkan ke gulungan, kemudian belakangi, terus lipat yang sebelah kanan di belakang ketiak kita. Ya, terus lipat ke bawah, ke belakang. Yang belakang biar tidak lepas, ininya masukkan ke dalam ini, ya, jadi dimasukkan, kemudian kita kasih tas samping kita di bahu kiri, jadi tidak bakalan lepas sudah, ya. Bisa ada versi yang kedua, ya, yang versi yang kedua itu tapi dilaksanakan pada saat sa'i, karena kita sudah menutup bahu yang kanan, ujung yang kiri atas kita lipat ke belakang, taruh di gulungan yang belakang. Ini boleh dipakai pada saat waktu tawaf, tapi lengan kita dikeluarkan. Ini kita mau loncat-loncat, kita bakalan lepas. Ya, ini versi yang kedua. Kalau tidak mau ribet, yang pertama tadi. Jadi gulungan yang kanan dimasukkan ke gulungan yang belakang, kemudian lengan kita yang sebelah kanan kita keluarkan lewat dalam. Jadi ini seperti jadinya. Ya. Ini kan kebuka bahu kita. Ini sudah aman juga. Walaupun tidak pakai tas atau diikat, ini sudah aman.
Ya, sudah bisa dipahami semua? Bisa ya? Oke, untuk mengenai pakaian ihram yang perempuan sama seperti pakaian biasa, ya. Yang membedakan hanya auratnya saja. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Mengenai ihram, cara pakai ihramnya pun sudah paham. Ya, jadi saya rasa kain ihramnya juga sama-sama putih, sama-sama menutupi badan kita. Insya Allah cara pakainya pun juga sama insya Allah. Ya, apabila ada yang kurang dipahami, insya Allah bisa dipertanyakan ke ustadznya masing-masing. Ya, karena sekarang kita sudah memasuki waktu mau maghrib. Insya Allah semuanya sudah paham. Kalau ada yang mau dipertanyakan bisa dilanjutkan ke mutawif masing-masing nantinya semuanya. Ya, akhiran kalam kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan manasik umroh yang kedua. Nanti kita sambung lagi yang manasiknya di mobil. Semoga bermanfaat. Ya, jemaah umroh boleh dipelajari lagi. Sudah tidak lupa demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.